Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Kita masih bisa bertemu kembali, masih bisa membuat video kembali, video pembelajaran tentang matematika ya. Hari ini lanjutan dari transformasi geometri. Masih kita bahas tentang transformasi ya. Kemarin sedikit pemanasan ya tentang rotasi. Baik. Hari ini akan kita perjelas. Pertama kita mulai dulu dengan refleksi ya, refleksi. Refleksi itu adalah atau dari translasi dulu ya, translasi, pergeseran dulu. Jadi kita akan bahas tentang pergeseran terlebih dahulu ya. Misalkan saya punya ini sebelum ke koordinat atau ya koordinat saja ya. Saya punya misalkan segmen garis ya. Misalkan di titik ini sama titik ini misalkan ya. Oke, saya punya segmen garis AB. Saya punya segmen garis AB. Akan saya translasikan notasinya, notasi translasi itu seperti ini ya misalnya. Translasi. Oke. Jadi misalkan saya tuliskan misalnya translasi 4,3 ya, 4,3. Apa arti translasi 4,3? Nah, ini berarti ini digeser ya, digeser ke kanan sejauh 4 titik ya, sejauh 4 titik gitu ya, 4 titik. Kemudian ini berarti yang 3, ini 3. Yang 3 ini adalah digeser ke atas ya, ke atas sejauh 3 titik ya, sejauh 3 titik. Oke. Jadi kalau kita misalkan ini adalah sumbu X dan sumbu Y ya, sumbu X dan sumbu Y, misalkan ini X dan Y gitu kan. Nah, jadi kalau dia digeser ke kanan berarti ininya positif ya kan, ini positif. Kalau dia digeser ke atas, ini juga positif. Paham ya? Itu positif. Nah, kemudian kalau misalkan tulisannya misalkan negatif 2, negatif 1, negatif 2, negatif 1, ini berarti dia maknanya ke kiri ya kan, ke kiri sejauh 2 ya, sejauh 2. Yang ini ke bawah sejauh 1 ya, sejauh 1. Oke. Seperti itu. Nah, kita lihat ya pada soal yang ini. Jadi misalkan AB ini kita translasikan segmen garis AB kita translasikan 3,4 misalnya, atau tadi berapa? 4,3. Berarti 4,3. Oke, berarti kita geser. Si A digeser 4 ya, 4,3. Nah, kita lihat titik A ya, titik A kita geser dulu. Kita geser sejauh 4,3. Berarti A-nya digeser 4,3 ke atas, ke samping dulu ya. Samping dulu. Ini 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian ke atas 3, 1, 2, 3. Gitu kan? Kemudian yang B-nya juga 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Nah, gitu ya. Jadi yang awalnya dia tadi di mana? Kalau kita lihat ya, awalnya dia ini ya. Jadi awalnya tadi di sebelah mana tadi? Nah, ini misalkan sini. Kemudian ternyata hasilnya nanti dia berada di B-nya belum. Nanti dia B-nya di sini ya kan? Seperti itu. Jadi translasi itu
digeser. Kalau dia positif berarti dia ke kanan untuk sumbu X. Kalau dia yang ini sumbu Y ke atas berarti dia positif, gitu ya. Positif berarti dia ke atas. Nah, itu translasi. Jadi nggak sulit ya. Translasi itu nggak terlalu sulit. Tapi nanti coba kita tes ya kemampuan kita untuk mengerjakan translasi. Oke. Translasi seperti itu. Nah, kemudian kita coba ke refleksi ya, refleksi. Translasi itu yang paling gampang ya. Refleksi. Sekarang refleksif ya. Translasi refleksif atau pencerminan ya. Pencerminan. Oke. Misalkan kita punya titiknya ini ya. Atau titik A dan B-nya kita hilangkan saja ya, titik B-nya kita cukup butuh satu titik saja. Oke, kita butuh satu titik A ini. Nah, titik A ini kita mulai pakai koordinat ya. Kita pakai koordinat. Oke. Jadi, misalkan titik A-nya kita taruh di sini misalkan ya. Di sini. Atau di sini aja. Oke. Titik A-nya di negatif 2,3. Nah, sekarang kalau yang namanya pencerminan ya. Anggap saya punya cerminnya adalah sumbu Y. Sumbu Y itu yang mana ini ya? Sepanjang garis ini kan sumbu Y. Ini adalah sumbu Y. Kalau kita tebalkan ya, nah, istilah lain sumbu Y itu adalah X sama dengan 0 ya. Istilah lain sumbu Y itu adalah X sama dengan 0. Garis X sama dengan 0. Oke, ini yang tebal ini ya. Yang tebal ini. Jadi ini adalah sumbu Y. Kalau kita pertebal ya sumbu Y-nya ini, kita tebalkan thickness-nya. Nah, biar kelihatan jelas ya. Oke. Jadi X sama dengan 0 ini merupakan istilah lain dari sumbu Y. Nah, titik A kita cerminkan, yang namanya dicerminkan berarti kita kan mencerminkan. Sama seperti cermin, kalau kita menghadap ke cermin berarti bayangan kita akan berada di belakang cermin kan, begitu kan? Di belakang cermin. Maka kalau titik A ini dicerminkan terhadap sumbu Y, maka hasilnya akan ada di sini ya. Sini ya. Jadi B itu merupakan cermin dari hasil dari si A. Nah, kadangkala menulisnya tidak dengan tidak dengan huruf B ya. Jadi dipakai kita ganti. Biasanya namanya digunakannya adalah A aksen ya, A aksen. Oke. Nah, begitu ya. A aksen. Jadi A aksen itu nilainya 2,3. Oke. Jadi pencerminan ini akan lebih variatif ya, lebih variatif daripada pergeseran tadi ya, translasi. Jadi kalau pencerminan yang namanya cermin kita bisa buat banyak sekali ya kan. Ini baru sumbu Y nih, sumbu Y. Atau kita buat ininya, kita ganti ya, coba warnanya diganti warna merah misalkan ya biar kelihatan jelas. Oke, nah ini dia. Sekarang kita cerminkan lagi terhadap garis. Nah, kalau tadi sumbu Y itu adalah X sama dengan 0 ini ya. Ini. Oke, ini adalah sumbu Y. Nah, kalau sumbu X apa? Sumbu X itu adalah Y sama dengan 0 ya. Y sama dengan 0. Oke, Y sama dengan 0. Nah, kita buat itu. Nah, muncul ini garis Y sama dengan 0. Yang ini ya. Kita ganti warnanya menjadi warna biru misalkan. Kemudian ketebalannya kita fullkan. Nah, kita fullkan. Oke. Sekarang titik A. Titik A ini kita cerminkan terhadap sumbu X. Sumbu X itu adalah ini Y sama dengan 0 ya. Sumbu X itu adalah Y sama dengan 0 ini ya. Sumbu X itu adalah Y sama dengan 0. Nah,
kita cerminkan. Maka di manakah posisi A sekarang? Kalau kita cerminkan terhadap sumbu X. Maka kalau kita lihat yang namanya cermin berarti jaraknya harus sama, ya kan? Ini kan ini kelihatan ya. Nah, jarak dari A ke cerminnya adalah 3. 1, 2, 3. Maka nanti jarak dari bayangannya juga ke cermin 3. 1, 2, 3 gitu ya. Jadi 3. Maka kita punya di sini ya. Ini adalah A aksen ya, A aksen. Oke. Maka kita punya A aksen. Kita ganti, jangan A aksen ya, A double aksen ya. Kita ganti jadi A double aksen. A double aksen, mana simbol double aksen? Oke, ada nggak simbol double aksen? Nah, mungkin ini ya. Simbol double aksen, ini dia. Gitu ya, simbol A double aksen. Dan kita tuliskan berapa nilainya. Nah, jadi pencerminan ini sebenarnya halnya materi yang mudah ya, materi yang mudah. Transformasi ini materi yang mudah. Tapi, nah ada tapinya. Tapinya apa? Kalau cerminnya yang sederhana. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita ganti cerminnya yang lebih menantang ya. Cerminnya yang lebih menantang. Oke. Sekarang kita lihat. Saya ingin cerminnya adalah Y sama dengan X ya. Cerminnya sekarang Y sama dengan X. Gitu. Nah, sekarang kita cerminnya adalah ini ya, garis yang hitam ini. Kalau kurang jelas kita tebalkan saja. Ya kan? Kita tebalkan. Kemudian warnanya hitam ya. Hitam pekat tuh ini ya, warna hitam pekat. Oke. Nah, sekarang titik A ingin kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Ini ya, garis Y sama dengan X. Oke. Nah, sekarang kita inikan dulu ya. Kita lihat. Apa arti Y sama dengan X? Arti Y sama dengan X berarti nilai X akan berubah menjadi Y, Y akan berubah menjadi X. Kan begitu kan? Saya ulangi. Apa arti Y sama dengan X ini? Jadi nilai si Y itu akan menjadi X. Nilai si X akan menjadi Y. Artinya apa? Tinggal kita balik. Berarti hasil dari pencerminan terhadap cermin hitam itu, maka kita punya titiknya nanti di 3, negatif 2. Berarti X-nya 3 dan Y-nya negatif 2. Berarti ke sini. Nah, itu dia. Gitu ya kan? Seperti itu. Jadi ini adalah hasil dari pencerminannya. Kita ganti lagi namanya ya. Ini menjadi katakan A aksen gitu ya. 3 ya. A triple aksen. Oke. Jadi ini hasil yang dicerminkan terhadap sumbu garis Y sama dengan X. Oke, A-nya kita munculkan. Nah, seperti itu. Oke. Jadi diingat ya. Yang biasanya, garis-garis yang biasanya ada, yang biasanya muncul itu adalah X sama dengan 0 atau sumbu Y sama dengan 0, sumbu X, kemudian Y sama dengan X, gitu kan. Nah, ini garis-garis yang biasanya
dipakai sebagai cermin. Ada satu lagi ya. Ada satu lagi yang juga biasa. Y sama dengan negatif X ya, negatif X. Oke. Nah, ini Y sama dengan negatif X. Oke, kalau kita perjelas lagi, kemudian warnanya kita ganti menjadi warna orange misalkan ya, atau kuning lah, kuning ya, warna kuning. Nah, di manakah hasil dari si A ini? Kalau A dicerminkan terhadap garis kuning, di mana kira-kira? Saya yakin kalian semuanya sudah pada tahu ya. Di titik ini ya, di titik ini. Sini, benar nggak? Benar ya? Benar, oke. Kita ganti namanya. Itu sudah ada yang ketiga, berarti A, aksen. 4 ya. 4, oke. Nah, gitu. Nah, ternyata kalau kita perhatikan A4 aksen itu adalah hasil dari pencerminan A terhadap garis kuning ya. Garis kuning itu adalah Y sama dengan negatif X ini ya. Y sama dengan negatif X ini. Nah, Y sama dengan negatif X. Artinya nilai si Y itu akan sama dengan negatif dari si X gitu ya. X itu berapa? Negatif 2. Ini ya, kita lihat. X itu negatif 2. Maaf. Ininya kok kembali lagi. Oke, maaf. A, aksen 4. Kita munculkan. Oke. Jadi A-nya adalah negatif 2. Ini A-nya adalah negatif 2. Ini kan si A. Ini adalah si A. Negatif 2. Berarti nanti untuk mengisi nilai si Y ini yang saya perhatikan. Ini kelihatan ya. Ada bergerak-gerak warna biru ya. Atau warna apa itu. Untuk menggantikan nilai si Y, maka diambil dari negatif si X. Ya, negatif 2 jadi positif 2. Untuk menggantikan nilai untuk mendapatkan nilai si X, berarti X itu sama dengan negatif Y. Negatif dari 3. Gitu. Oke. Nah, ini cermin-cermin yang sering dipakai. Oke. Seperti itu. Nah, itu tentang pencerminan ya. Coba kita buat kesimpulannya ya. Sedikit saja kita buat kesimpulannya untuk pencerminan. Misalkan kita punya titik X, Y ya, X, Y. Kemudian kita punya cerminnya. Cerminnya yang pertama adalah sumbu X ya. Cerminnya yang pertama adalah sumbu X. Sumbu X itu biasanya Y sama dengan 0 gitu ya. Kemudian kita tutup. Yang berikutnya kita punya sumbu Y. Sumbu Y itu adalah X sama dengan 0 ya kan. X sama dengan 0. Oke, ini kita pakainya jangan X, Y. Kita pakai aja nilainya A, B ya. A, B. Oke. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Yang selanjutnya untuk Y sama dengan X. Oke. Kemudian yang selanjutnya satu lagi warna apa ini? Ini aja warna coklat ya. Y sama dengan negatif X. Oke.
Y sama dengan negatif X. Maka hasilnya akan sama dengan ini. Ketika A, B, ya A, B dicerminkan terhadap Y sama dengan 0. Y sama dengan 0. Coba kita lihat lagi, kita ulangi. Ini negatif 2,3 akan menjadi 2,3 ya. 2,3. Oke. Artinya apa? Y-nya tetap, X-nya menjadi positif. Ini nanti akan menjadi Y-nya tetap. Ini tetap B. Ini akan menjadi negatif A. Ya. Oke. Kemudian untuk sumbu Y ini A-nya tetap. Ini akan menjadi negatif B. Coba kita lihat benar nggak? Jangan keliru. Jangan terbalik. Y sama dengan 0. Terbalik ya. Terbalik. Ini A, negatif B. Yang ini negatif A, B. Gitu ya. Jadi kalau terhadap sumbu X itu ini. Yang bawah. Yang warna biru ya. Sumbu X itu yang warna biru. Sumbu X yang warna biru atau Y sama dengan 0, maka negatif 2-nya tetap, ya kan, negatif 2-nya tetap, yang Y-nya 3 menjadi negatif 3, 3 menjadi negatif 3, ya kan, 3 menjadi negatif 3. Oke, sebaliknya dengan yang sumbu Y. Nah, untuk Y sama dengan X, ini, maka dia menjadi B, A, ya kan, B, A. Kemudian untuk Y sama dengan negatif X, ini menjadi negatif B, negatif A, gitu kan, negatif B, negatif A. Yang ini tadi yang warna kuning, negatif B, negatif 3, negatif dari negatif 2, jadi positif 2. Yang garis kuning ini ya, yang A 4 aksen, A4 aksen. Oke, coba kita tuliskan ya, saya tuliskan contohnya ya, misalkan 5,2, misalkan 5,2. Ini titiknya ya. 5,2 dicerminkan maka menjadi 5, negatif 2, ya kan? Kemudian ini menjadi negatif 5,2. Yang ini menjadi 2,5, gitu kan? Yang ini menjadi negatif 2, negatif 5, ya kan, negatif 2, negatif 5. Oke. Jadi transformasi itu sebenarnya adalah kita butuh titiknya. Titik mana yang mau dipindahkan, kan begitu. Kalau kita punya misalkan persegi panjang ya, misalnya kita punya persegi panjang ABCD, mereka punya koordinatnya masing-masing, ya kan? Mereka punya koordinatnya masing-masing. Maka yang namanya dicerminkan berarti cerminkanlah tiap titik ini. Atau yang ditransformasi berarti masing-masing titik itu. Jadi nggak usah bingung ya kalau misalkan dia berbentuk apa saja, persegi panjang, segitiga, kemudian ditransformasikan, berarti transformasikanlah setiap titik. Jadi transformasi setiap titik ya, transformasikan setiap titiknya ya, setiap titik. Kalau dia disuruh digeser berarti geser titiknya, gitu kan? Oke, geser titiknya. Kalau dia dicerminkan berarti cerminkan titiknya, gitu ya kan? Oke, tergantung cerminnya siapa. Nah sekarang kita ke rotasi. Oke, rotasi kemarin sudah kita pelajari sedikit demi sedikit ya. Nah, sekarang kita perdalam ya. Kita lihat. Oke. Ini saya tidak perlu titik. Ya, kita sembunyikan dulu. Kita kembali ke awal, kita inginnya titik A. Oke. A kita ingin rotasikan.
yang sederhana dulu ya. Kita buat ininya, tabelnya ya. Seperti pencerminan tadi. Seperti pencerminan. Set ke sini. Kemudian nanti ada rotasi. Misalkan ya, ini misalkan rotasi 90 derajat. Jadi kalau saya katakan rotasi 90 derajat, itu berarti searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam ya. Jadi ada dua. Namanya juga rotasi itu kan bisa ke sini ya kan, atau bisa juga ke sana ya kan, gitu ya. Yang ini namanya searah ya, searah jarum jam. Yang ini berlawanan arah ya, berlawanan. Oke. Nah, gitu ya. Jadi ada searah, ada berlawanan. Itu konsepnya dulu ya pertama. Oke, misalkan kita ini titiknya adalah A, B ya. Misalkan A, B. Kemudian cermin yang bukan cermin, salah sebut ya. Rotasi yang pertama 90 derajat. Nah, ingat rotasi itu harus punya yang namanya pusat ya, pusat rotasi, pusat rotasinya. Nah, pusat rotasi yang sangat sering untuk di level menengah pertama SMP, pusat rotasinya itu yang biasa adalah O, titik O. Titik O itu koordinatnya 0,0 ya. Oke, titik O 0,0. Tapi nanti kita akan lihat kalau titik pusatnya itu bukan O, titik pusatnya bukan O. Katakan sembarang ya, bisa A yaitu X, Y gitu ya, X, Y. Oke. Kita pakai yang O dulu. Rotasi O, titik pusatnya O, kemudian 90 derajat ya, 90 derajat. Jadi kalau 90 derajat dikatakan tidak ada tulisan searah atau berlawanan, berarti dia ini berlawanan arah jarum jam. Ya, berlawanan arah jarum jam. Oke. Tapi kalau ada tulisan negatif, jadi ini positif ya, ini positif. Yang ini nih negatif. Jadi kalau searah jarum jam berarti dia negatif. Oke. Kita lihat pelan-pelan dulu. 0, 90 derajat. Satu lagi kita coba titik O, titik O atau 0,0 ini negatif 90 derajat. Oke, gitu ya. Sekarang kita lihat. Oke. Jadi negatif 90 derajat artinya dia searah jarum jam ya, searah jarum jam. Oke, kita coba. Titiknya adalah negatif 2,3 ya, negatif 2,3. Sebentar, negatif 2,3. Berarti kita langsung buat negatif 2,3. Oke, nanti kita lihat 0, 90 derajat. Kita pakai alatnya. Transformasi, mana transformasi? Oke, ini ya. Rotasi, mana rotasi? Nah, rotasi. Oke. Kita sebelumnya butuh dulu titik O ya, titik O. Nah, atau ini kita buat B ya. B-nya kita ganti berarti. B-nya kita ganti menjadi ini kan 0,0 ya kan. Kita ubah namanya menjadi O saja ya. Kita ubah namanya menjadi O, titik O. Oke. Kalau kita tunjukkan 0,0-nya sudah. Nah, sekarang titik A ingin dirotasikan terhadap pusatnya adalah O 90 derajat, berlawanan arah jarum jam dan searah jarum jam. Berlawanan arah dan searah. Oke. Pertama A, kita klik titik A, kemudian pusatnya adalah O. Oke, sudutnya 90 derajat. Counterclockwise ya, counterclockwise. Berarti counterclockwise. Berarti dia berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah berarti nanti kita lihat hasilnya. Nah, seperti itu.
Oke. Ini hasilnya adalah negatif 3, negatif 2. Kalau kita tarik garis, maknanya apa sih 90 derajat itu? Maknanya apa? Kita tarik garis ya. Mana garis? Ya. Dari A ke O, ya kan? Kemudian O ke A aksen. Nah, itu A ke O, O ke A aksen. Itu kan seperti bagian dari lingkaran ya. Jadi kalau kita punya lingkarannya, rotasi itu kan seperti ini. Nah, gitu kan. Jadi dari A dia berpindah ke A aksen itu ya. A aksen 1 itu. Oke. Nah, yang mana yang menunjukkan dia 90 derajat? Ini, sudut ini. Kita lihat. Nah, itu sudut 90 derajatnya ya. Jadi kelihatan ya. Oke. Itu sudut 90 derajat. Jadi itu maknanya ya. Maknanya adalah dia lingkarannya kita hapus saja. Oke. Kemudian nah, seperti itu. Jadi dia berpindah 90 derajat ya, 90 derajat. Oke. Nah, seperti itu. Maka hasilnya kalau kita perhatikan negatif 2,3 nanti berubah menjadi negatif 3, negatif 2. Kita tuliskan negatif 3, negatif 2. Ini menjadi negatif 3, negatif 2. Ya, negatif 3, negatif 2. Oke. Nah, artinya apa? Artinya kalau ada A, B berarti nanti jadi apa ini? Negatif B, A. Ya kan? Negatif B, A. Nah, sehingga dengan cepat kalau kita ingin punya nih, katakan kita latihan lagi nih, latihan. Misalkan kita latihannya berapa? 7, negatif 5 misalkan. 7, negatif 5. Oke. Maka berdasarkan yang kita punya tadi, hasilnya akan menjadi apa? 7, negatif 5. Berarti ini hasilnya akan menjadi 5,7. Betul nggak? Coba kita cek. 7, negatif 5 ya. Kita buat titik baru. Di manakah 7, negatif 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Negatif 5. Berarti ke bawah. Ke sini ya. Nah. Benar nggak itu 7, negatif 5? Kalau kita lihat. Oh, oke. Benar ya ini ya. 7, negatif 5. Oke. Nah, sekarang kita rotasi. Kita rotasikan. Mana alat rotasi kita? Ini kita rotasikan terhadap O ya. Ini ke O. (90 derajat) berlawanan arah jarum jam. Nah, sehingga kita punya hasilnya 5,7 ya, 5,7. Oke. Jadi ini ya, 5,7. Oke, seperti itu. Nah, kita tambahi lagi ya, kita tambahi lagi kalau 0, negatif 90. Sekarang yang searah jarum jam ya, searah jarum jam. Oke. Kita coba yuk. Sekarang titiknya adalah ini. Oke, titiknya itu. Maka kita rotasikan ya, kita rotasikan 90 derajat tapi searah jarum jam. Maka hasilnya
negatif 5 ini ya, yang ini hasilnya. Negatif 5 ini B1 aksen ya. Negatif 5, negatif 7, ya kan? Negatif 5, negatif 7. Tempatnya berpindah, si B-nya tetap, si X-nya dinegatifkan, ya, si A-nya. Oke, maka ini hasilnya negatif 5, negatif 7. Ini hasilnya negatif 5, negatif 7. Oke, kalau kita yang ditransformasikan ini ya, titiknya ya. Ini titiknya. Oke, yang ini di sini. Berarti awalnya 7, negatif 5 menjadi negatif 5, negatif 7. Berarti kalau untuk negatif 2,3 bagaimana? Ingat, negatif 5-nya pindah tempatkan dulu. Sekarang kita kerjakan yang warna coklat ini ya. Yang ini. Oke. Pindah tempatkan terlebih dahulu. Berarti 3, negatif 2. Oke, langkah pertama 3, negatif 2. Kemudian yang 7-nya dinegatifkan. Berarti yang negatif 2-nya dinegatifkan. Ini jadi positif ya. Jadi positif 2. Gitu. Oke. Jadi positif 2. Atau nggak usah ditulis ya positif 2 ya. Dihapus saja. Nah. Jadi 3,2 ya. 3,2. Oke. Coba kita cek benar nggak? Negatif 2,3 dirotasi 90 derajat searah jarum jam. Mana negatif 2,3? Ya, negatif 2,3 dirotasi cancel. Ini dirotasi ke O 90 derajat clockwise. Oke, jadinya 3,2. Yang ini hasilnya ya, 3,2. Nah, jadi kita sudah punya 3,2. Berarti secara umum kalau saya punya titik A, B ini dirotasikan. Ini tadi negatif B, A. Negatif B, A. Berarti kalau dia searah jarum jam, berarti hasilnya apa? Hasilnya adalah B, negatif A ya. B, negatif A. Oke. Gitu ya. Seperti itu. Ini rotasi yang sering kita temui ya, Nah, rotasi satu lagi adalah rotasi 180 derajat. Kalau 180 derajat mau searah atau mau berlawanan arah, yang namanya 180 derajat pasti dia sama. Contoh begini ya. Ini, misalkan saya punya titik di sini. Ini dirotasikan 90 derajat. Seret, gitu ya. Berarti nanti posisinya di sini. Kemudian dirotasikan lagi 90 derajat, berarti posisinya di sini. Ya kan? Ini kalau searah nih, kan gitu. Kalau berlawanan arah ke sini, ya kan? Nanti dia hasilnya di sini 90 derajat, rotasikan lagi, gitu ya. Jadi ini 90 derajat yang pertama, gitu ya. Oke, mohon maaf ya, tadi ada gangguan sedikit. Tiba-tiba muncul ringtone ya. Oke. Sedikit lagi. Transformasi untuk yang rotasi ya. Oke, kalau rotasi tadi 180 derajat ya. 0. Warnanya kita ganti saja, warna yang lain. Warna apa yang belum dipakai? Ungu ya. 0 atau O.
180 derajat. Nah, kita lihat ya. A, B dirotasi 0, 180 derajat. Nah, kira-kira nanti jadinya apa itu ya kan? 0, 180 derajat. Bayangkan tadi ya. Ini titik yang ini tadi. Ini dirotasikan 180 derajat. Sebenarnya seperti apa itu? Seperti cermin ya. Seperti cermin. Artinya, ini dicerminkan terhadap titik O. Ya. Titik O. Dia dicerminkan terhadap titik O. Jadi titik dicerminkan terhadap titik O. Nah, kira-kira nanti jadi apa itu? Titik dicerminkan terhadap titik O. Bisa berpikir nggak? Coba, bisa bayangkan nggak? Kalau saya misalkan punya di sini, katakan di sini berapa nih? Negatif 2, 0 misalkan. Negatif 2,0. Maka, ketika dia dicerminkan terhadap titik O, dia akan berpindah ke sini, berarti jaraknya harus sama. Ini jaraknya negatif 2, berarti ini jaraknya 2, berarti ini jaraknya juga harus 2. Maka ini akan menjadi apa? 2,0. Ya kan? 2,0. Benar ya? 2,0. Nah, kemudian coba kita lakukan di sini ya. Kita lakukan di sini. Misalkan saya punya titiknya, saya buat titik yang baru. Oke, saya up. Misalkan saya punya titiknya di sini ya, di 5 C itu ya, titik C. Dia akan berputar. Ini dia akan berputarkan begini, berputar set gitu kan. Dia kan berputar 180 derajat ya kan, berputar 180 derajat. Nah, kira-kira kan begini kan. Dia berputar. Karena seperti lingkaran gitu kan, memang lingkaran dia. Dia awalnya tadi di 5, dia berputar. Kan begini kan, dia berputar. Maka nanti akan ketemu lagi di yang jaraknya 5. Gitu. Nah. Oke, coba kita tes ya. Pakai transformasi. C ditransformasikan terhadap titik O 180 derajat. Oke. Nah, dia akan menghasilkan ini kan C aksen di 5,0. Awalnya negatif 5,0 jadi 5,0. Apa yang bisa kita simpulkan? Kalau belum mengerti, kita coba lagi ya. Kita coba lagi untuk yang ini. Misalkan titik A. Titik A dirotasikan terhadap O 180 derajat. Oke. Hasilnya adalah 2, negatif 3 ya. 2, negatif 3. Oke. Apa tuh kira-kira yang bisa kita simpulkan lagi? Coba ya kita tuliskan. Negatif 2,3, maka hasilnya adalah ini 2, negatif 3, ya kan? 2, negatif 3. Kemudian kalau negatif 5,0, saya tuliskan di bawah sini saja ya. Negatif 5,0. Oke. Ini hasilnya adalah 5,0. Kita kan 5,0. Udah kelihatan ya? Udah kelihatan belum? Udah kelihatan belum ya? Dia akan mirip seperti pencerminan ya kan? Dia akan mirip seperti pencerminan ya. Kemudian ini 5,0. Kalau 7, negatif 5. Kalau 7,
negatif 5. 7, negatif 5 ini ya. 7, negatif 5. Ini 7, negatif 5 kita cerminkan terhadap O. 100 kita rotasi, maaf kita rotasi. Maka hasilnya adalah negatif 7, negatif 5. Negatif 7,5. Negatif 7,5. Ini negatif 7,5 ya. Negatif 7,5. Oke. Apanya yang berubah? Udah terlihat belum? Negatif 2,3, negatif 2,3 jadi 2, negatif 3. 7, negatif 5 jadi negatif 7,5. Negatif 5,0 jadi 5,0. Nah, jadi A, B nanti akan menjadi negatif A, negatif B. Ya. Negatif A, negatif B. Oke. Nah, seperti itu ya. Gitu. Jadi kalau dia 0, 180 derajat, dia akan menjadi negatif A, negatif B. Oke, hari ini itu dulu. Oh, satu lagi, mohon maaf, satu lagi ya. Yaitu tentang dilatasi ya, dilatasi. Oke, dilatasi. Nah, kalau dilatasi ini sederhana sebenarnya ya, sederhana kok. Jadi kalau saya katakan punya ini dilatasi ini adalah zoom in, ya kan? Zoom itu zoom in atau zoom out ya. Perbesaran atau perkecilan ya, perbesaran atau perkecilan. Perkecilan. Jadi mengecil atau membesar. Artinya apa kalau saya punya koordinatnya katakanlah 2,3 didilatasikan. Nah, biasa simbolnya gini, dilatasi 2, artinya apa? Ini menjadi lebih besar, berarti 4,6. Jadi cuma sekedar mengalihkan saja ya. Kalau misalkan saya punya 10,12 didilatasikan dengan setengah misalkan, berarti ini artinya 5,6 gitu ya. Hanya dikalikan, diperbesar atau diperkecil. Jadi saya pikir tidak susah ya untuk dilatasi. Baik, saya pikir cukup dulu untuk hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti. Tetap semangat untuk belajar, jangan mudah menyerah. Sampai bertemu kembali, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.